Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah amma ba'da. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita melakukan sesuatu, kita beramal ataupun kita berbuat, itu semua tergantung niat yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ilal mali yusibaha aw imra'atin yankiha fa hijratu ila manawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa segala amal perbuatan, segala yang kita lakukan, segala aktivitas yang kita perbuat sehari-hari itu tergantung niat yang ada di hati kita. Tidak jarang amal perbuatan yang kita lakukan yang nampaknya itu adalah perbuatan-perbuatan ibadah, tetapi akan tidak bernilai ibadah dan akan hanya bernilai perbuatan-perbuatan akhirat kalau itu salah niat kita. Dan juga tidak sedikit kita melakukan aktivitas, kita melakukan kegiatan yang nampaknya kalau dilihat secara zahir itu adalah perbuatan-perbuatan dunia semata, tetapi akan sangat menjadi ibadah bernilai akhirat apabila kita melakukannya dengan niat ibadah. Selanjutnya dalam hadis itu Rasulullah bersabda, "Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih." Maka barang siapa yang hijrahnya, yang perbuatannya, yang aktivitasnya semata-mata dilakukan karena Allah dan karena Rasulnya, maka apapun yang dilakukan itu adalah bernilai karena Allah dan karena Rasulnya. Kita tidak menafikan bahwa tidak selalu orang yang berambisi untuk menduduki jabatan itu adalah semata-mata ambisi pribadi untuk kepentingan dunia. Tapi kalau misalkan dia ingin menduduki jabatan, mencapai sebuah kedudukan, diniati untuk agama, untuk syiar agama, untuk membantu yang membutuhkan, sebagai decision maker, dia akan berpihak kepada umat Islam, dia akan membuat perda yang menguntungkan umat Islam, maka tentu kedudukannya, jabatannya, ambisinya untuk menjadi seorang pejabat itu adalah bernilai ibadah. Tetapi tidak sedikit pula, dan kita jangan tertipu, kadang-kadang kita mungkin beribadah, kita melakukan ritual-ritual keagamaan, kita melakukan puasa, kita melakukan zakat, kita baca Quran, kita zikir, kita wirid, ataupun kita melakukan ibadah-ibadah ritual yang lain. Tetapi kalau niat kita sedekah, mengundang orang, jadi kita tidak ada niat karena Allah, tetap kita semata-mata riya, karena ingin dipuji sebagai orang yang dermawan. Kita zakat, kita umumkan, bukan maksudnya ingin syiar dan mengajarkan kepada orang lain, tetapi mungkin jauh di hati kita ada niatan supaya dipuji orang bahwa kita sebagai orang kaya yang dermawan. Maka tentu yang kita lakukan ini, walaupun itu adalah seakan-akan merupakan ibadah ritual, tetapi itu tidak bernilai ibadah karena ibadahnya tidak ikhlas, karena perbuatannya tidak ikhlas, tetapi dilakukan semata-mata ingin pujian dari manusia, dan itu tentu bukan karena Allah, dan tentu saja tidak mendatangkan pahala. Bahkan riya termasuk daripada syirik shahir, syirik yang kecil, karena sesungguhnya manusia diperintahkan untuk ibadah, dan ibadah yang dilakukan oleh manusia adalah semata-mata diperintahkan untuk Allah, bukan untuk yang lain, apalagi untuk manusia.
Selanjutnya hadis ini dilanjutkan oleh Rasulullah bahwa faman kana hijratuhu ilal mali aswabaha ila dunya aswabaha awi meraatin yang juga, atau dia melakukan sesuatu beramal karena ingin mendapatkan dunia. Jadi para pemirsa yang berbahagia, mungkin ada di antara kita yang salah kaprah. Misalkan kita melakukan ritual-ritual ibadah, orang sholat duha, melakukan rutinitas membaca sholawat, membaca sholawat tertentu, atau mungkin rutin melakukan bacaan-bacaan seperti pagi, rutin membaca surat pagi, tapi niatnya semata-mata bukan membaca Al-Quran. Tujuan utamanya supaya rezekinya gampang, tujuan utamanya supaya menjadi kaya misalkan, tapi ini kemudian bukan nilai ibadah. Kalaupun misalkan di dalam bacaan-bacaan kita Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak membaca sholawat, dengan membaca sholawat kemudian segala persoalan akan terselesaikan, bahkan ada sholawat tafrijiyah, sholawat nariyah, tetapi bukan itu kemudian yang menjadi tujuan utama kita membaca sholawat. Kita membaca sholawat, kita tunjukkan cinta kita kepada Gusti Kanjeng Nabi, dan karena kita kemudian mencintai beliau, lalu beliau memintakan kepada Allah untuk mempermudah urusan kita. Bukan kemudian dunialah yang menjadi tujuan utama kita membaca sholawat, bukan kemudian tujuan dunialah yang menjadi tujuan utama kita rutin dan istiqomah membaca surat Waqiah setiap subuh, bukan kemudian menjadi tujuan utama kita ingin kaya dengan memperbanyak membaca sholawat. Kalaupun itu kemudian adalah hikmahnya, tetapi tetap tujuan kita adalah ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki niat kita sehingga apapun yang kita lakukan, baik itu amal-amal perbuatan dunia, lebih-lebih amal-amal yang memang merupakan ibadah, menjadi betul-betul ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah karena betulnya dan lurusnya niat yang kita lakukan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.